Terima kasih Tuhan, kami masuk ke sesi 2 ini. Kami percaya urapan-Mu semakin luar biasa. Kau melawat kami semakin dahsyat. Firman-Mu akan bekerja memerdekakan kami. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru ketika kami menghadapi tantangan realita yang hari-hari ini membuat kami tidak gampang untuk menjalaninya. Tapi ketika kami dapat firman, itulah rema yang akan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, jangan ngantuk ya. Sudah sesi yang berat ini. Tapi percaya ibu-ibu tadi datangnya semangat ya. Apalagi tadi habis kelihatan pendeta apa tadi muka licin. Glowing. Waduh ibu-ibu luar biasa. Sampai tadi makanan di luar itu saya tanya sama bapaknya, Pak kok sisa banyak ya Pak? Iya kok sisa banyak ya, saya tanya pengerja, mungkin semua pada foto, ribut foto daripada isi perut ya. Puji Tuhan enggak apa-apa, ini mengurangi rasa kantuk daripada saudara makan banyak-banyak nanti ngantuk semua ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana saudara hari ini, kalau saudara lihat ya kesaksian tadi itu salah satu ya. Ada lagi seorang ibu yang beberapa hari yang lalu juga datang sama saya. Dia bilang gini, Bu, suami saya selingkuh dengan pembantu rumah tangga saya sendiri. Ibu bisa bayangin ya sakit hati saya. Ibu bisa bayangin luka dalam hati saya itu seperti apa gitu ya. Dan ini menurut keterangannya si ibu, suaminya dari dulu memang kalau selingkuh selalu cari pembantu satu ke pembantu yang lain. Saya bilang gini loh Bu, apa cari pembantunya itu yang cantik-cantik, muda-muda atau seksi gitu tak Bu? Enggak loh Bu Eli, sampai saya cariin yang jelek hitam kok ya mau Bu Eli. Aduh Bu Eli sudah enggak tahu lagi saya pakai cara apa. Tapi kalau enggak ada pembantu kan ya susah. Sampai terakhir kali dia sudah mutusin enggak pakai pembantu yang tinggal di rumah. Karena dia sudah angkat tangan buat suaminya. Dikasih tipe pembantu apapun diembat semuanya. Jujur enggak gampang saudara. Kita mungkin kalau sebagai konselor ya ngomongin ibu ini mungkin ngomong gini. Bu sabar. Buta gimana Bu Eli? Tidak bisa buta Bu Eli. Realitanya tiap hari ketemu iblis pasti bilang gini tuh. Orang yang di sampingmu itu orang yang hina. Jujur ibu-ibu, kita semua hari-hari ini kenapa saya bisa kuat? Selalu Tuhan itu ingatkan saya gini. Kalau Pak Nyoto itu seperti Firaun yang memang sengaja aku keraskan hatinya sampai hari ini. Untuk dia tidak berubah. Bahkan tambah parah sampai tulah 1, tulah 2 semakin parah. Dia tetap mengeraskan hati. Tapi buat kemuliaanku terjadi. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah melawan yang namanya Firaun, karena di balik Firaun ada Tuhan. Tangkap ya saudara. Kalau Tuhan yang keraskan hati suamimu, berarti di balik suamimu itu ada Tuhan. Tangkap saudara. Semakin saudara melawan kekuatan Firaun, saudara tidak akan kuat. Karena di balik Firaun yang mengeraskan hati itu Tuhan sengaja. Berarti tidak ada yang salah dengan pasanganmu yang kau nikahi hari ini yang buat masalah itu enggak ada masalah. Sebenarnya yang jadi masalah itu cara pandang kita ketika satu kali kita komitmen untuk menikah, kita harus tahu dasar-dasar menikah itu secara
Kristen, secara alkitabiah. Jujur ada banyak orang yang berkata seperti ini, Eli, misalnya suamimu kan sudah punya anak, ya 2. Dia sudah punya satu family yang orang lihat keluarga ini kelihatannya sudah bahagia. Bahkan kalau lihat foto anak saya sendiri waktu anak-anak satu sekolah sama anaknya wanita tobat. Itu ada yang namanya foto di depan kelas. Ini satu sekolah loh saudara ya. Orang bilang keterlaluan ya. Satu sekolah anak saya lewat di depan kelasnya anak wanita tobat tanpa sengaja. Karena memang kan satu sekolah, nggak mungkin kadang-kadang nggak melewati yang namanya SMA, mungkin bisa melewati kelasnya playgroup. Ya waktu itu lewat saudara. Tanpa sengaja anak saya pasti melihat yang namanya mata memandang ada foto seperti family tree. Yang namanya papanya, sebelahnya wanita tobat 2 anak. Semuanya tersenyum pada waktu difoto. Jujur, orang pasti bilang gini, kamu bisa memilih bahagia. Kalau suamimu bisa memilih bahagia, kenapa kamu juga enggak memutuskan untuk memilih bahagia dengan pasangan yang baru yang mungkin sudah jauh lebih baik. Dan kalau kamu bercerai baik-baik, suatu kali kamu bisa tamasya bersama. Ya, saya bawa pasangan baru, Pak Nyoto bawa pasangan baru, berfoto keluarga bersama. Saya cuma bilang, baik belum tentu benar. Apa yang dipandang baik oleh dunia, kita sama-sama hidup rukun bersama, satu dengan yang lain sudah tidak ada sakit hati, tapi membangun satu keluarga di mata dunia baik. Tapi itu bukan keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Tangkap ya saudara. Jadi ibu-ibu makanya enggak ada yang ngomong salah menikah. Apa yang suamimu perbuat dengan kesalahannya, percayalah. Kita kadang-kadang gak bisa marah sama suami. Kita doakan supaya suami cepat stroke, supaya cepat mati, cepat bangkrut. Kalau itu yang Tuhan memang mengeraskan hati suamimu seperti Firaun. Supaya kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan tergenapi untuk melihat betapa besar dahsyatnya Tuhan di balik kekerasan hati suamimu. Engkau melewati tulah demi tulah, aib demi aib. Tapi pada ujungnya nanti di akhir cerita kehidupanmu orang akan berkata, how great is our God. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jujur hari ini kalau Pak Nyoto tidak disengaja dikeraskan hati lewat 14 tahun. Tidak banyak wanita yang berkemenangan hari ini. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Dulu saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Tidak adil. Tapi waktu hari-hari ini ketika saya merenung. Orang akan lihat. Lewat badai demi badai. Lewat namanya kehancuran demi kehancuran, semua proses, tulah demi tulah yang saya lewati, aib demi aib. Saya percaya, terlalu percaya. Tidak ada yang namanya aib bersama Tuhan, tidak ditutup dengan kemuliaan yang membesarkan namanya. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini saya akan bahas bagaimana 2 hal dari sisi kacamata manusia. Apakah kita salah menikah? Ya, apakah aku salah menikah? Lihat, yang pertama saudara enggak usah marah. Karena yang pertama menikah itu bukan dengan orang yang sempurna. Saudara dan saya hari ini, saudara tahu waktu saudara menikah, pacaran pasti terlihat manise-manise, pahitnya disembunyikan. Buruknya, ya tadi aja kentut aja ditahan saudara. Ya mau kentut ditahan, mandi, ya itu realita. Mungkin setelah menikah, saudara melihat ada banyak kekurangan-kekurangan. Bahkan ada orang yang menikah 2 hari baru melihat kelemahan suaminya.
Saya konselingi beberapa ibu. Ibu ini nggak tahu kalau suaminya itu gay. Ternyata masih muda saudara. Ibu ini menikah, ternyata si suami itu menikah karena tekanan keluarga. Jadi dia menikah karena terpaksa, karena keluarganya malu, karena kalau enggak menikah dia enggak dapat warisan harta, sementara ini anak orang kaya. Singkat cerita dia menikah, yang penting dapat warisan nanti dari orang tua. Dan si wanita, si istri enggak tahu kalau ini gay. Hari pertama dia tunggu, kok enggak diajak sesuatu. Biasanya orang normal ya, namanya hari pertama setelah menikah itu pasti disentuh kayak dicium, enggak, ini enggak ada. Satu kamar Bu Eli saya tunggu. Dia bilang saya ini sudah pakai baju yang disuruh seksi kayak apa, dia enggak bergeming saudara. Dia tidak ada respon. Sampai 2 hari, 3 hari, dia mulai berpikir ini enggak normal. Ya, dan satu kali dia kelihatan chat suaminya, ternyata dia baru tahu suaminya hari itu gay. Karena yang diajak chat, diajak ngomong sayang-sayangan itu seorang pria. Jujur enggak gampang. Dia bilang gini, Bu, kalau ini berlarut, apa jadinya hidup saya? Sampai hari ini saya masih menutup aib keluarga saya, enggak saya kasih tahu, takut papa mama saya pingsan Bu. Dapat menantunya gay. Tapi di pihak pria pasti sudah tahu bahwa memang anaknya ini gay. Yang dipaksa kawin, diancam enggak dapat harta warisan. Singkat cerita saya cuma bilang gini, Bu, percayalah, di balik semua cerita kehidupan ibu ada Tuhan yang besar. Ibu jangan melangkah terlebih dahulu untuk menuntut cerai. Karena kalau Tuhan itu sang penyembuh, berdoalah. Supaya dengan kasih penerimaan ibu apa adanya, ibu berjuang, suami ibu bisa ditarik ke jalan yang benar. Kalau iblis bisa menarik suami ibu ke jalan yang salah, kenapa ibu tidak optimis menarik suami ibu ke jalan yang benar? Jangan pernah berpikir untuk salah menikah terlebih dahulu. Jadi gimana Bu saya? Jalani, enggak gampang saudara. Dia harus pasang setiap hari ya di depan orang seolah-olah hidupnya normal. Tapi senyatanya di balik itu setiap hari dia menangis, dia hancur hati. Dan singkat cerita beberapa saat saya dengar progres, dia bilang, "Iya Bu, apa yang Ibu katakan kasih." Saya mulai praktek kasih, mulai enggak nuntut dia untuk mencium saya, mulai enggak menuntut dia untuk memperhatikan saya. Saya mulai biarkan, saya tahu suami saya hari ini saya serahkan sama tangan Tuhan. Ibu berbicara, jatuh ke tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya percaya Ibu, kalau kasih karunia Tuhan bekerja, apa yang sulit untuk Ibu ubah, Tuhan pasti sanggup. Makanya hari ini kita tahu, kita ini menikah bukan dengan orang yang sempurna. Senyatanya ketika terjadi masalah, saudara melihat kelemahan pasangan, seharusnya hari itu jangan membuat masalah itu diperbesar. Kita harus mulai berbicara bahwa menikah bukan dengan seorang yang selalu berkata yes, itu robot. Makanya di Jepang banyak suami-suami yang tidak mau menikah dengan istri, menikah dengan robot enak. Tidak ada kata bantahan, tidak ada ngomel, tidak ada yang namanya burung berkicau. Selalu berkata yes. Tapi saudara kan tidak mau kan menikah dengan robot. Saudara menikah dengan manusia yang punya kehendak bebas dan itu tidak selalu berkata sepakat. Kadang manusia dalam ratu rumah tangga pasti ada yang namanya cekcok. Tapi izinkan cekcok ini menjadi riak-riak dalam rumah tangga, bukan sesuatu
yang membuat hidupmu hancur, tapi lewat semua perbedaan itu menjadikan hubungan saudara jauh lebih baik. Yang ketiga, menikah itu dengan orang yang punya pola pikir yang berbeda. Jujur, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kenapa suami saya bisa selingkuh? Orang tanya. Kemarin teman saya bilang gini, padahal dulu ya Pak Nyoto itu orang yang sudah cinta mati. Makanya kamu itu selalu tidak pernah lepas dari pandangan suamimu. Sampai ke toilet aja ya kamu buntuti. Potong rumput ditelepon. Gimana itu potong rumput gitu ya. Masuk toilet saya pasti gedor-gedor kalau lama. Tok 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 tok. Suami saya bilang gini, Itu betapa konyolnya hidup saya dulu saudara. Saya sampai jadi orang seperti itu tanpa saya sadari. Teman baik saya sering pukul saya. Kamu ini ada apa sih? Mbok duduk, ini gerak mana ikut, gerak sini ikut. Lah kamu ini kan bukan ekornya suamimu, kamu ini kayak orang gimana? Jujur, itu saking saya hidup kayak dikendalikan semuanya. Dan ketika suami saya ada di dalam lingkungan, di mana lingkungan tidak takut Tuhan. Hari itu saya tidak pernah nyangka ada usaha baru ya. Suami saya itu tidak pernah bermain saham. Tiba-tiba waktu menikah di tahun berapa dia mulai main saham. Orang main saham itu isikam isigo ya. Dan rata-rata orang yang main saham itu rata-rata mesti bilang gini sama suami saya. Kamu ini jadi suami jangan takut istri. Di antara semua temannya tidak ada yang takut istri. Suami saya dulu dikenal suami-suami yang takut istri. Dan itu yang membuat pola pikirnya mulai berubah. Sampai ada satu teman suami saya, kalau ketemu saya di mall, dia lari saudara. Dia ngibrit, tidak berani ketemu saya. Karena salah satu yang menjamin suami saya, waktu saya bilang gini, kamu jangan pergi ke dunia malam. Tapi yang namanya satu orang teman ini sampai datang ke rumah saya. Dia pamitkan suami saya, dia bilang gini, Eli, kamu enggak usah takut, aku yang jamin suamimu. Sekalipun aku ajak dia pergi cuma sesaat, tapi pasti dia enggak akan aneh-aneh. Hari ini saya kalau ketemu dia mau saya bilang gini, ayo tanggung jawabmu mana? Kamu ngomong ndak aneh-aneh sampai punya 2 anak sekarang. Ndak aneh-aneh gimana? Ini sudah luar biasa. Makanya tiap kali dia ketemu saya di mall, dia langsung lari saudara. Dan 3 hal, yuk buka. Kalau menurut cara pandangnya Tuhan, nanti yang cara pandang manusia akan saya bahas berikutnya. Nah, kalau menurut cara pandang Tuhan, bukan ini. Yang apakah aku salah menikah? Bukan yang satunya, ide gagasan Allah, ada enggak? Ini sesi pertama, ada? Ya ini. Yang kedua yang hari ini saya bahas, apakah aku salah menikah? Sebenarnya menikah itu dari awal itu sudah jadi gagasan Allah. Ya, idenya Allah, bukan idenya saudara. Saudara menikah hari ini itu karena memang gagasan Allah. Makanya kita harus menghormati perkawinan itu dengan penuh. Saudara yang mungkin hari ini sudah gagal menikah, tidak jadi masalah. Saudara mungkin sudah punya pasangan yang sudah pulang ke rumah bapak. Tapi persiapkan anak-anak di era hari-hari ini yang menganggap pernikahan itu sesuatu yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu ketika pasangan itu tidak cocok. Ini yang perlu kita pertahankan. Saya mempertahankan perkawinan, kenapa saya tidak menikah lagi, saya nggak mau cerai dan sebagainya. Karena saya ingin memberi teladan buat anak saya. Jangan sampai ketika menikah langsung berkata cerai. Nggak kuat. Yang kedua, menikah itu berharga dan sangat penting di mata Tuhan. Kenapa? Karena mujizat pertama yang Tuhan buat itu pernikahan di Kana, di mana air ya menjadi anggur yang manis. Artinya hari ini kalau hidup pernikahanmu tawar, sudah tidak mungkin dipulihkan, retak Bu Eli, hancur.
hancur hubungannya. Hubungan saya dengan suami sudah tidak bicara 8 tahun, 10 tahun. Mungkin buat istri-istri yang bertahan hari ini, jangan pernah menyerah. Suatu kali kekurangan anggur, air yang tawar itu akan ditutup dalam pernikahanmu. Pasti menjadi anggur yang terbaik dan termanis. Sampai anak cucu nanti pasti nikmati anggur yang paling baik. Amin. Yang ketiga, Tuhan itu yang menjadi saksi. Di dalam apa saudara? Pernikahan kita. Jujur waktu saudara di depan altarnya Tuhan. Saudara janjinya apa sama suami? Aku menerima engkau dalam suka dan duka. Sampai maut memisahkan. Ini bukan main-main. Mungkin saksimu banyak orang yang hadir. Tapi waktu engkau berdiri di altar. Kalau saudara baca Maleakhi 2 ayat 14 sampai 15. Tuhan itu menjadi saksi pernikahan. Dia menjadi saksi waktu saudara mengikat-ikat janji di depan altarnya. Saudara sedang berjanji di depan Tuhan. Di mana ketika ikat janji itu hanya sampai maut. Tidak ada yang namanya pernikahan itu kontrak saudara. Yang sewaktu-waktu bisa dibatalkan karena ada syarat. Makanya saya bilang kalau dipukuli gimana Bu? Pisah. Jangan pernah cerai. Pisah aja rumah. Tapi percayalah jangan pernah berkata cerai. Ya. Khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah terlanjur bercerai, saya tidak menghakimi. Karena setiap kesalahan pasti diampuni. Walaupun saya percaya, tanya survei membuktikan. Orang yang bercerai dan menikah lagi tidak ada yang namanya hidup bahagia. Hampir rata-rata mereka pasti lebih pusing. Bahkan ada seorang ibu bilang gini, Bu, saya dulu tidak nurut sama Bu Eli. Saya disuruh bertahan, saya menikah lagi. Ternyata tidak lama mantan suami saya mau kembali sama saya. Jujur ya Bu, yang saya nikahi hari ini sama mantan suami saya, itu jauh lebih baik mantan suami saya. Kira-kira boleh tidak kembali? Dalam hati saya ya boleh, saya bilang tidak apa-apa. Memang kamu menikah yang awal kembali ke istri mula-mula. Kalau suamimu memang mau kembali, ya sudah, pemulihan ulang, kawin ulang, diberkati ulang, maka akan ada blessing yang dimana yang hilang dicuri iblis akan dikembalikan. Lihat satu persatu ya. Jadi saudara hari-hari ini mengerti bahwa anak-anak khususnya yang punya anak mulai dipersiapkan sebelum menikah. Karena hari-hari ini iblis ya itu sedang merusak banyak rumah tangga. Khususnya kalau saudara lihat di zaman sekarang ini ngeri saudara. Anak muda-muda sudah tidak mau menikah. Di Amerika rata-rata anak muda sudah tidak mau menikah. Karena dianggap menikah ini bikin banyak masalah. Menikah ini bikin dan mereka lebih nyaman untuk hidup berzina kumpul kebo. Sudah pokoknya lu senang gua senang tanpa ikatan menikah. Yang penting happy-happy. Ini jauh lebih gawat. Tapi buat anak-anak kita yang mau menikah, persiapkan baik-baik. Tidak ada satu keputusan apapun untuk berpikir untuk bercerai. Lihat satu persatu saya bahas. Yang pertama, bagaimana menikah itu gagasan Allah. Kalau saudara baca di Kejadian 2 ayat 18. Kita baca terlebih dahulu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang apa saudara? Sepadan. Jadi ide menikah itu dari awal penciptaan itu Tuhan yang punya gagasan bahwa tidak baik seorang diri, butuh seorang penolong. Makanya istri-istri sadarilah, fungsi kita itu penolong ya,
penopang. Yang sepadan itu berarti penolong, pendamping, dan sebagai tiang doa, pendoa. Kita dari awal sudah diciptakan Tuhan, itu dalam posisinya 3. Penolong, pendamping, pendoa. Jadi bukan perongrong, bukan hakim. Makanya ketika saudara hari ini yuk sebagai lihat PowerPoint-nya. Menikah itu gagasan Allah berarti ketika Tuhan berkata untuk memberikan gagasan wanita dan pria itu bersatu membangun rumah tangga, maka 3 hal. Yang Tuhan sudah pikirkan yaitu pernikahan itu hanya sampai maut memisahkan. Contohnya siapa? Abigail. Abigail ini luar biasa. Abigail punya suami yang bebal, jahat, bengis. Tapi Abigail tidak pernah berpikir untuk menukar suaminya selama hidup dengan Raja Daud. Tangkap ya. Tapi berapa banyak ibu-ibu punya suami yang tidak sejahat Nabal. Sudah kepingin Raja Daud dulu sebelum mati, saudara. Sebelum pasangannya mati, saudara sudah berusaha mencari Raja Daud dulu sebagai penggantinya. Sementara Tuhan itu sudah berpikir, pernikahan itu kalau sampai maut, baru kita sah untuk menikah lagi. Mencari Raja Daud. Tapi selama pasangan hidup, kita masih hidup seburuk-buruknya. Tetap ketika Tuhan mempunyai gagasan ketika kita menikah. Sampai maut memisahkan. Makanya banyak istri-istri yang datang, Bu, kalau saya sudah diceraikan sama suami, dulu kan enggak ngerti kebenaran, sudah terlanjur cerai, apa boleh menikah lagi, Bu? Jangan. Jauh lebih baik jangan menikah supaya saudara enggak merusak gagasannya Allah. Idenya Allah itu selalu terbaik buat anak-anaknya. Ketika saudara berjalan dari gagasannya Allah, tidak keluar dari gagasan idenya Allah, maka saudara sedang masuk dalam rencana besarnya Tuhan dari awal. Ibu diceraikan tidak jadi masalah. Ibu hari ini disakiti, saudara dibuang, tapi saudara tetap hidup dalam gagasannya Allah. Saudara tidak lagi memikirkan untuk menikah lagi sampai maut yang memisahkan. Maka saudara sedang hidup dalam ide gagasannya Allah. Yang kedua, pernikahan menurut kacamatanya Tuhan juga. Itu seperti Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya, bukan ada apanya. Berapa banyak kita kalau menikah, kita lihat seseorang pasangan itu bukan apa adanya, tapi ada apanya dulu. Ayo jujur. Dulu Bu, suami saya kaya. Waduh, diajak tamasyanya ke Jepang, Amerika. Lah sekarang cuman Batu, Bogor. Paling banter ya Bali Bu, Bali itu di sosmed Bu, orang-orang jalan, kemana itu? Ke Barcelona, Santorini, waduh Bu, Eropa, Amerika, Afrika, Arab, Saudi. Bu, boro-boro Bu, saya bisa posting Bu, malu Bu saya posting. Lah kenapa? Ya sekarang perginya cuman Batu, taman berbunga-bunga. Tidak lihat yang namanya salju Bu, cuman hujan. Hujan rintik-rintik. Hati-hati. Kita semua tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pasti pernikahan itu ketika Kristus yang punya ide gagasan. Dia akan berkata, terima pasanganmu apa adanya. Bukan ada apanya seperti aku menerima engkau juga apa adanya, bukan ada apanya. Kalau dia berubah setia, engkau tetap setia. Jangan ketika dia mulai berubah
tidak baik sama saudara, saudara mulai berubah juga ikut tidak baik. Enggak. Kalau kita bisa menerima dia apa adanya, kita juga harus mengikuti teladan Kristus. Yang ketiga, yaitu pernikahan itu harus dibangun di atas apa saudara? Kasih Allah. Kasih Allah itu apa? Mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Orang kalau menerapkan pernikahan seperti kasih Allah, tidak ada perceraian saudara. Walaupun pasanganmu mau galak seperti apapun, saudara akan bilang ini, ya sudah aku ngasih kamu ya tanpa syarat. Tanpa syarat, ngampuni terus tanpa batas, terus no. Nah ya, terus. Mungkin ibu-ibu bisa praktekin, iya enggak apa-apa sudah, terus saja, terus. Nanti suatu kali kamu bayar harga sendiri. Terus setiap orang kan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Tuhan kan masing-masing. Tapi bagian saudara, ya sudah. Kalau ini tidak berubah, ya katakan tiap hari. Makanya yang punya pasangan yang galak-galak, kalau saudara mulai diperlakukan jahat, saudara katakan, ya udah mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Terus ngomong gitu, terus dibangun. Saya dulu belajar saudara. Setiap kali saya disakiti, saya sudah ngampuni. Iblis bilang ini keterlaluan. Tapi buat hidup saya selalu bilang mengasihi Pak Nyoto tanpa syarat, mengasihi Pak Nyoto tanpa batas. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jujur, kalau saudara ngerti gagasan idenya Allah, karena Tuhan mengasihi saudara juga tanpa syarat, tanpa batas. Coba kalau Tuhan mengasihi saudara ada syarat, ada batasnya, kita semua pasti masuk neraka. Dikasih syarat, dikasih term and condition, waduh tidak ada orang selamat saudara. Tapi buat gagasan ide Allah, mulai hari ini suamimu tidak berubah ya. Tidurnya ngorok-ngorok, males bekerja, uangnya seret, makin lama makin tua. Katanya ibu-ibu gini, Bu, suami itu kalau makin tua makin cerewet loh Bu. Istri makin tua makin tidak cerewet, tapi kalau suami makin tua di atas kepala 5, itu cerewetnya keluar. Yang tadinya tidak suka ngurusi dapur, jadi ngurusi dapur yang tidak penting-penting diurusi. Apalagi kalau sudah pensiun, tidak kerja Bu, satu rumah sama suami yang makin cerewet, makin pusing. Hari ini yuk kita mau terapkan ini, tidak ada yang salah menikah. Kalau kita tahu bahwa menikah itu gagasan Allah, maka kita tahu bahwa apa yang jadi pemikiran Tuhan itu harus sama dengan pemikiran saudara. Pernikahan sampai maut, yang kedua apa saudara? Pernikahan itu harus menerima pasangan apa adanya dan pernikahan itu harus dibangun di atas kasih. Kacamata boleh hanya kasih. Sudah, tidak usah lihat kesalahannya. Yang penting bagian saudara terus mengampuni, terus mengasihi. Itu bagian saudara dan saya. Kalau itu sudah terjadi, tidak usah takut nanti jadi keset, tidak usah. Walaupun dijadikan keset sekalipun, itu cuman sesaat. Karena firman Tuhan jelas berkata, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, jadi keset sesaat, maka engkau akan diangkat tinggi. Itu ada ayatnya. Jadi tidak perlu takut jadi keset. Keset di bawah manusia, tapi nanti ditinggikan oleh kuasa Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yuk kita lihat. Menikah itu berharga atau penting di mata Allah. Pengkhotbah 9 ayat 7. Kalau saudara tahu betapa Tuhan itu menghargai pernikahan, kita baca. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan apa saudara akan perbuatanmu. Jujur banyak orang ketika menikah makan minum itu tidak bisa sukacita. Yang ada cuman isinya jengkel.
Ya, makan minum tiap hari nggak bisa sama pasangan hidup kita bisa dengan sukacita. Setiap hari yang ada cuman cekcok, di meja makan cekcok, ya mau tidur cekcok, bangun tidur cekcok, itu yang ada setiap hari. Tapi firman Tuhan mengajak kita semua ketika kita mau menikah, maka kita harus bisa makan minum dengan hati yang senang. Lihat berikutnya. 8. Biarlah selalu putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya kita harus menjaga respon. Putih itu berbicara apa? Hari ini jangan sampai kita ini punya respon. Pakaianmu yang tidak kudus, ya. Yang ketiga, 9. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ayat 9 ini yang penting. Nikmatilah hidup dengan siapa? Istri yang kau kasihi. Ada kata apa saudara yang paling penting? Bukan hari ini mau berkata, Tuhan boleh enggak mengasihi dia? Sudah 14 tahun saya menderita, cukup Tuhan. Saya sudah tidak sanggup. Tapi firman Tuhan berkata, nikmatilah, artinya hidup dengan istri. Itu artinya nikmati hidup pernikahanmu dengan pasangan yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah apa saudara? Di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 3 hal. Kalau Tuhan itu menghargai pernikahan, sekali lagi buka. Hari ini yuk, karena kawin mengawinkan itu nanti cuman ada di dunia. Setelah nanti di surga kekekalan, tidak ada orang yang kawin mengawinkan lagi. Kita tahu, oh itu suami kita nanti di surga. Oh itu dulu suamiku, oh itu dulu istriku. Tapi kita sudah tidak mungkin jadi suami istri lagi. Masing-masing hanya hidup sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran yang fokusnya hanya kepada Tuhan. Jadi saudara tidak akan pernah lihat pernikahan nanti dalam kekekalan. Makanya selama ada nafas kehidupan, walaupun ini jengkel, ini limited edition yang tiap hari lu lagi buka mata lu lagi. Saudara katakan, doh tak kuat-kuatkan hatimu, lihat wajahmu, karena menikah hanya ada di dunia ini. Di mana kita setiap hari nikmati makan minum setiap hari. Ya ini pasangannya. Walaupun ini nyakiti ya sudahlah, bertahan wong cuman hidup di dunia. Siapa tahu limited edition lusa meninggal nanti nangis Bombay. Siapa tahu nanti hidupmu terlebih dahulu meninggalkan dunia. Kita kan tidak pernah tahu. Orang tidak pernah tahu saudara kapan pasangan kita ini meninggal. Kapan pasangan kita, ada banyak pasangan-pasangan yang sehat, kuat, tidak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal, jantungnya putus. Makanya selama kita masih ada kesempatan, masih bisa duduk bersama pasangan kita, makan minum masih bisa lu lagi ya sudahlah. Walaupun jengkelin bilang doh wajahmu tetap yang terbaik ini wajah yang Tuhan sudah kasih pasangan sehidup semati. Hari ini yang kedua, nikmati pernikahan itu paling bahaya hari ini dengan hidup kudus. Saudara perlu mempertahankan hidup kudus dan berjaga-jaga. Banyak pertanyaan, Bu, kalau pasangan kita tidak kudus gimana? Tidak apa-apa, bertahan aja. Karena ayat di 1 Korintus, buka 7 ayat 14 kalau tidak salah. Itu istri akan menguduskan suami, jadi tidak masalah. Kalau pasanganmu tidak kudus, nah ini lihat. Karena suami yang tidak beriman, akan apa saudara? Dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman dikuduskanlah oleh suaminya
andai kata tidak demikian, apa saudara? Maka anak-anakmu adalah anak cemar. Pastikan kita jangan sampai hari ini bercerai. Walaupun hari ini suami pasangan kita memang sudah jatuh dalam perzinahan. Ada banyak pertanyaan, Bu, kalau suami saya zina, apakah anak-anak saya nanti kena anak-anak cemar? Enggak, sepanjang istri tetap berdiri kudus, dia akan pegang tongkat iman yang akan menguduskan suaminya sehingga anak-anak ini tidak akan jadi anak cemar. Istri itu paling enggak gampang saudara. Suami juga kalau istri lagi selingkuh, jangan ikut selingkuh supaya anak-anak ini enggak jadi anak cemar. Salah satu harus bisa pegang kekudusan karena Tuhan itu menghargai pernikahan. Yang ketiga, bagaimana, buka yang ketiga, nah bukan ini. Nikmati pernikahan itu setia dengan pasangan seumur hidup. Jadi 3 hal ini ya. Nikmati pernikahan dengan sukacita. Nikmati pernikahan dengan menjaga hidup kudus supaya semua ini saling menguduskan. Kalau ini tidak kudus ya dikuduskan suami. Kalau yang suaminya tidak kudus ya dikuduskan oleh istri supaya anaknya tidak cemar. Dan kalaupun sampai di akhir kehidupan, saudara tetap mengalami proses, tidak ada perubahan, mungkin suamimu dalam keadaan apapun, sekali lagi bertahanlah setia dengan pasangan itu, ketentuan di pengkhotbah seumur hidup. Yang terakhir, bagaimana Tuhan itu menjadi saksi dalam pernikahan. Kalau Tuhan jadi saksi, baca di Maleakhi 2 ayat 13 sampai 14 itu tadi. Kalau Tuhan yang menjadi saksi dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Lihat ya, mezbah yang ditangisi air mata. Air matanya istri itu selalu diperhatikan loh sama Tuhan. Jangan sampai suami-suami juga ya, perhatikan. Air mata setiap rintihan, tangisan setiap istri-istri yang lagi berdoa untuk mempertahankan rumah tangganya itu Tuhan akan tampung semuanya. Lihat ayat ke-14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi apa saudara? Saksi antara engkau dan istri masa muda. Bukan istri muda, sekali lagi bapak-bapak ya. Cuman dibedakan, dihapus masanya muda itu sudah berubah. Bukan istri muda, tapi istri masa mudamu yang mula-mula ketika engkau pilih siapa tulang rusukmu, itulah istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, kalau saudara baca Maleakhi, selalu rintihan, jeritan istri yang mula-mula itu selalu ditampung sama Tuhan. Itu diperhatikan Tuhan. Kalau sudah istri muda mau kembali, minta kembali, rangis, tidak diperhitungkan. Tapi rintihan istri masa muda. Makanya kan saya sering ngomong di khotbah saya, bapak-bapak hati-hati. Kalau istrimu sudah tidak lagi tegur perselingkuhanmu, tidak marah lihat perselingkuhanmu, tidak maki engkau saat engkau berbuat sesuatu dan dia hanya melipat tangan, hati-hati. Itu jauh lebih bahaya. Karena tiap rintihan air matanya, makanya ada 2 pilihan. Suami yang selingkuh itu 2 pilihannya. Kembali ke rumah bapak atau ke rumah istri masa muda. Yang punya
istri muda, hati-hati kalau tidak segera kembali ke istri yang mula-mula akan kembali ke rumah Bapa di surga. Check out dari dunia ini. Innalillahi wa innalillahi. Tidak bisa saya. Tidak bisa lanjut aja, tidak ngerti saya. Lebih baik suami-suami check out dari istri muda segera mungkin. Ini boleh nanti ya dipotong supaya bisa diviralin suami-suami. Pilih check out dari rumah istri muda. Atau hari ini check out dari dunia kembali ke rumah Bapa. Dengan gelar almarhumah. Almarhum ya, waduh almarhumah itu apa ya? Hah? Oh maaf. Almarhum. Hebat ya. Bayangin suami-suami yang sombong-sombong nanti ya. Yang punya bini muda banyak-banyak. Ternyata tidak lama kemudian check out dari dunia. Nanti jantungnya tiba-tiba putus. Ya, tiba-tiba gedebuk. Waduh mati. Atau enggak dibuat stroke. Makanya jangan main-main dengan istri. Makanya siapa yang istri yang sudah menikah mula-mula. Jangan cepat marah, menyerah, cerai. Nangis saja, ngerintih tiap hari. Tuhan sakit. Oh itu hati-hati. Itu yang diperhitungkan. Ya, yang lihat 3 hal. Setelah ini saya selesai ya. Tuhan itu menjadi saksi dalam pernikahan. Hari ini kalau Tuhan jadi saksi, ikat janji. Sehidup semati, aku mau terima engkau, aku saling mengasihi. Pastikan. Suami mengasihi istri. Istri tunduk pada suami. Itu saksinya Tuhan. Jangan sampai hari ini istri itu nanduk suami, enggak boleh. Karena tetap saksinya Tuhan tiap hari, ingat loh ya. Istri-istri, suami-suami kan enggak mengasihi, ingat bahwa Tuhan itu jadi saksi dalam pernikahan. Yang ketiga, kasih Tuhan Yesus itu harus menjadi dasar dalam pernikahan. Itu tadi, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Bisa ditayangin yang gambar quote-nya tadi sudah dikasih enggak? Nah ini yuk, ini yang terakhir. Yuk kita berdiri sambil baca sama-sama. Hari ini enggak usah ngomong salam menikah lagi ya. Enggak usah ngomong apes. Dulu aku mau kawin sama pacarku walaupun dulu itu pacarku naik sepeda motor, sekarang naik Mercy loh Bu Eli. Apes saya, sial dapat pasangan ini bongkeng sekarang bokek. Mek Eugene Bu Eli. Sekarang downgrade Bu Eli. Duh pacar lama saya Mercy, ini cuma Avanza Bu Eli. Sekali lagi percayalah tidak ada yang salah. Setiap pernikahan itu spesial di mata Tuhan. Karena semua gagasan idenya dari Allah. Tuhan itu sangat menghargai pernikahan dan Tuhan sendiri jadi saksi pernikahan antara suami dan istri. Dari awal sampai akhir dia selalu menjadi saksi-saksi pernikahan orang benar. Jangan sampai kita hari ini menyalahgunakan pernikahan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tidak ada yang salah dengan pasanganmu yang buat masalah, sebab menikah itu gagasan Allah. Iblis berusaha mencuri gagasan Allah, ganti gagasan iblis untuk dihancurkan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.